wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini di ruang sharing kita kedatangan tamu, seorang arsitek. Ya, beliau adalah selain arsitek beberapa profesi dijalani sekaligus. Nah, jadi agak rakus ya, rakus apa tamak ama sebangsanya lah gitu kan. Siapa? Beliau adalah Mas Widi, Mas atau Bang atau Pak atau Om? Kakak biasanya. Oh kakak, masih muda gitu. AA ya, kakak. AA IU. Biar lebih akrab. Oke. Jadi Kak Widi ini kegiatannya banyak ya, selain arsitek ya, memang core-nya arsitek ya. Core-nya arsitek. Selain itu juga sebagai pengajar atau dosen di kampus di Yogyakarta. Sering banget menjadi pembicara di acara mana-mana, baik di kampus mau acara-acara seminar dan sebagainya, banyak banget. Juga seorang yang mempunyai ketertarikan di berbagai hal-hal yang berbau-bau futuristik semacam itu ya. Jadi kayak tapi futuristiknya arsitektur gitu kan, masih core-nya arsitektur ya. Betul sekali. Kayak yang akan kita bahas kali ini ya. Selamat datang Kak Widi, Mas Widi. Kayaknya aneh ya kalau Kak ya. Aku juga. Aku nih kayak adiknya yang jauh banget. Aku serasa kayak di mall gitu kan. Oke, ya, Kak ya. Oke. Mas Widi ya. Kita sekarang ini akan masuk ke era di mana digital informasi itu sangat-sangat pesat ya kan? Mungkin sudah masuk. Memang beberapa tahun ke belakang kemarin kita sudah mengenal beberapa kalau di arsitektur mungkin penunjang di desain ya, kayak semacam software. Nah kali ini nih yang datang belakangan ini kok sepertinya menakutkan ya bagi kita desainer kayak gitu. AI, artificial intelligence. Nah itu gimana kalau di bidang arsitektur itu gimana? Sebenarnya sih sebelum kita ngomongin AI itu kita harus tahu dulu sih. Ini tuh hewan apa gitu. Oke. Dia sejenis hewan apa sejenis makanan? Karena kalau kita lihat perkembangannya kan AI ini sebenarnya dari tahun 70 kan. Jadi ada riset-riset di bidang informatika gitu kan. Tapi dulu baru sebesar riset, ide lah gimana caranya sebuah teknologi membantu manusia. Ya kayak Iron Man lah ya. Ada Jarvis gitu ya. Terus ada UFO bener datang. Gitu. Nah, terus perkembangan waktu gitu, terus orang berkembang dengan learning mesinnya gitu kan. Setelah learning mesin datang, orang belajar, terus berkembang lagi jadi dia tuh bisa belajar sendiri. Jadi deep learning gitu kan. Dia bisa belajar, dia bisa pintar sendiri gitu. Terus keluar lagi, berkembang lagi ada neural gitu kan, kayak saraf tiruan mungkin ya. Kurang paham juga sih sebenarnya. Tapi terus berkembang terus gitu. Nah, sampai berapa tahun kemarin gitu tuh orang-orang tuh mempunyai ide gimana caranya dari gambar jadi tulisan. Nah, jadi bagaimana si AI ini itu tuh dia bisa menerjemahkan ini itu apa gitu. Jadi riset pertamanya itu tuh kalau nggak salah kucing sama anjing. Gimana caranya tuh si AI ini bedain mana kucing mana anjing gitu. Jadi foto dimasukin banyak gitu, terus foto anjing, foto kucing dengan berbagai macam pose gitu. Terus si AI suruh ngedeteksi ini kucing berapa persen, anjing berapa persen gitu. Berkembang bla 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 gitu kan. Berkembang terus sampai akhirnya berapa tahun ke belakang itu dengan risetnya si Elon Musk dan teman-temannya gitu kan. Terus merubah cara berpikir gimana caranya tulisan jadi gambar. Jadi dibalik mindsetnya. Baca terus habis itu menghasilkan. Gitu. Karena AI itu kan ada dua, dia bisa mengambil keputusan, bisa mengidentifikasi gitu kan. Nah, terus dari situlah mulai kena pandemi, mungkin semua orang gabut, teknologinya dipercepat. Iya, betul. Jadi sebenarnya aku agak curiga sebenarnya pandemi itu adalah konspirasi. Ini menarik ini. Ini nanti kita akan hubungan sama UFO ya. Oke. Karena dari situ tuh kayak teknologi itu di-boosting semua orang itu jadi apal sama teknologi, jadi peduli dan dia sangat akrab sama teknologi kan ya gitu. Nah,
Terus yang paling mencenangkan itu adalah 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir itu yang keluar OpenAI yang mungkin ngebum, semua artis coba yang foto masukin 10 terus jadi ganteng-ganteng gitu kan, jadi Superman, jadi apa gitu. Nah itu kan kayak titik tonggak, semua orang tercengang terhadap si AI ini tuh apa gitu. Nah dari situ mulai keluar itunya apa namanya, hal-hal yang disembunyikan tanda kutip gitu ya, yang lama mungkin risetnya gitu kan. Nah mulailah AI keluar yang kita lihat sekarang, yang kira-kira tadi pertanyaannya itu tuh jadi teman atau jadi apa gitu. Menurut aku sih itu sih. Kira-kira halal apa enggak gitu ya? Dikonsumsi. Karena ngeri banget kan kalau kita ngelihat gitu. Tapi coba kita bedah sih nanti gitu. Iya. Jadi teman-teman mungkin di bidang arsitektur ya, kita ada beberapa yang sudah aware soal AI ini, digabungkan dengan arsitektur di dalam sebuah desain gitu ya, untuk membantu desain. Tapi saya yakin juga dari teman-teman itu sebagian besar, aku rasa belum banyak yang menghubungkan lah antara profesi arsitek ini dengan AI ini untuk saat ini. Betul. Kan? Nah, kalau dari pendapat Mas Widi sendiri mengenai AI ke arsitektur itu gimana? Oke, kalau AI ke arsitektur dengan perkembangan yang segini cepat, 6 bulan tuh udah ngerubah pola lah ya, merubah pola walaupun belum 100%, mungkin baru 20% atau 10% gitu ya terhadap sebuah proses pekerjaan arsitektur gitu. Tapi itu untuk sangat layak menurut saya, untuk kita itu sangat aware ini tuh apa untuk kita pelajari gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi di kedepannya itu akan sangat dekat banget gitu dengan antara si AI ini dengan dunia desain ya, terlebih arsitek gitu. Karena yang udah mulai mengerikan itu anak-anak graphic design. Gimana? Karena graphic design itu kan gambar AI ini kan udah kayak orang, dia membuat ilustrator yang buat gambar, anggapnya gambar Superman ya. Yang mungkin dia gambar dengan ide dan butuh waktu 1 bulan. Dengan AI kita tulis semenit jadi. Hasilnya keren ya? Keren, tinggal dicetak di kaos atau di printing kan, ke media-media jadi gitu. Nah itu yang udah arsitek mungkin masih ada proses yang harus diteruskan ke teknis dan lain-lain gitu. Berarti sebenarnya kalau untuk desain grafis sendiri ya, ini sebelum ke arsitektur, desain grafis sendiri sebenarnya sudah terancam dengan itu. Terancam jika mikirnya terancam. Jika mikirnya terancam. Kalau itu kita anggap sebagai ancaman, itu jadi ancaman. Tapi kalau misalnya itu kita anggap sebagai teman, saya rasa itu kan jadi teman untuk membantu teman-teman di grafis itu untuk berkarya gitu. Terlepas ada perdebatan tentang copywriting ya. Nah itu gitu, tentang itu kan copywriting. Itu ada ranah sendiri ya, hukum dan sebagainya. Yang kita mungkin kurang paham juga ya. Nah kalau dengan AI sendiri ke arsitektur nih, itu tadi kan ada dibilang ada kelanjutannya ya ke arah teknis, ke arah detail dan sebagainya. Nah itu gimana kira-kira ke depannya itu yang seperti itu? Kalau kan gini ya, teknologinya itu kan baru basis visual nih, sementara tuh basis visual. Jadi udah mulai keluar yang buat animasi. Itu ya. Ini udah keluar baru lagi tuh yang dia buat animasi, itu bener-bener animasi. Terus dia keluar lagi ada yang untuk buat sound gitu-gitu ya, buat musik gitu ya. Musik ya. Terus yang males buat paper ada juga. Ada juga. Iya. Nah, buat paper gitu. Terus yang untuk review jurnal ada juga, keluar semua gitu. Calo-calo mati. Nah, calo-calo siap-siap, calo-calo. Calo paper nih. Joki. Jokinya udah pakai Jarvis sekarang gitu. Nah itu menurut saya harus kita sikapin dengan benar sih gitu. Nah di arsitektur tuh untungnya belum sampai sejauh itu, baru visual. Karena kan kita kan nggak berhenti di visual ya. Arsitektur tuh tidak berhenti di part visual, bagus apa enggak. Betul banget. Karena ada nilai kontekstual. Nah si AI ini rasanya sampai saat ini itu tuh belum bisa membaca tentang kontekstual, kecuali dia yang umum-umum.
Misalnya tuh saat kita buat tulisan buat rumah tradisional di Indonesia gitu. Nah, dia konteksnya baru sederhana itu. Padahal kalau di arsitek kan mungkin ada masalah pencahayaan, matahari gitu. Dan dia baru bisa menerjemahkan sedangkal, ya bukan dangkal juga ya, sesimpel itu gitu. Sesimpel itu gitu. Nah, PR kita, tapi ini menurut saya di proses desain itu kan ada mencari data, mencari ide, dan menerjemahkan ide. Nah, di tengah-tengah ini itu bakal digantikan oleh AI. Mencari ide. Mencari idenya ya. Berarti kan kita juga harus mempersiapkan yang sebelumnya. Iya, thinkingnya. Collect datanya dulu. Collect data. Gitu kan. Dia tinggal menerjemahkan idenya tadi. Bener. Mencari idenya tadi. Jadi agak aman lah sedikit. Masih. Masih aman. Masih ya. Nggak tahu 5 tahun lagi kan ya udah otomatis jadi robot gitu. Ya karena kan kalau arsitek kan berarti kan setelah gambar ini kan produknya kan bukan gambar ya kita sebenarnya kan bangunan yang jadi. Bener, 1:1 kan. AI ini artificial ini membantu di visualnya. Nah, penerjemahan dari visual ini ke bangunan yang beneran itu kan ada proses lagi kan ya. Betul banget. Struktur penghitungan dan sebagainya. Nah, mungkin nggak ini ada yang lain lagi digabungkan untuk bisa membuat ini. Nah, itu dan sebagainya. Kemungkinan besar itu bisa jadi gitu. Karena semua kan AI itu kan learning machine ya. Learning machine yang dia itu berdasarkan dari istilah kita yang awam ini mungkin big data gitu ya. Yang kita bikin big data. Saat big data itu udah kekumpul semua, kan learning machine-nya tadi dia pinter sendiri, belajar sendiri. Mungkin sekarang dia nggak punya ukuran gitu, dia cuma baca komposisi kan, skala gitu. Tapi skala juga sudah ya? Skala saat kita membuat rumah itu kan dia udah buat skala kan. Kita dia buat prompting high rise misalnya, dia akan buat high rise, dia buat middle, dia akan buat middle gitu. Nah tapi yang tentang angka, misalnya kita masukin 3 meter dia nggak bisa baca. Belum, saat ini belum. Setahu saya gitu ya, yang setelah saya coba beberapa AI gitu yang bersebaran di dunia maya gitu tuh belum gitu. Kalau itu sudah, waalaikumsalam. Pensiun ini ya. Pensiun. Tapi menurut saya itu yang harus disiapin dunia arsitek gitu ya, di dunia arsitek itulah di depan sama di belakang. Yang dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang ini ya, itu rasanya di depan sama belakang, cara berpikir sama cara menerjemahkan. Betul. Karena di pola desain yang tadi ya, di transformasi desain dan idea itu udah dibantu sama si Jarvis ini. Kan kita tinggal ngomong, buatkan saya rumah gitu kan, image rumah gitu kan, jadi brung gitu kan. Terus kita tinggal menerjemah, kita cari orang untuk apa, atau kita menerjemahkan itu menjadi hal teknis, materialnya apa, ukurannya berapa, skalanya seperti apa gitu. Nah itu juga jadi yang saya riset itu, mungkin yang tak coba buat Instagram sendiri itu kan, itu riset saya gimana saya dari AI ini tak terjemahin ke Dena. Ternyata mungkin sekali gitu. Gitu. Ini informasi nih soal yang sudah dilakukan Mas Yudi ya, ada di Instagram ya. Ada di Instagram. Nanti dicek aja Instagramnya apa tadi Mas? Ada AI.arsitektur. AI.arsitektur. Kalau itu yang bagian aku coba-coba untuk eksperimen bentuk-bentuk, pokoknya yang kemampuan si AI sekarang gitu. Nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Itu di AI arsitektur ada karya-karya yang sudah dicoba dengan AI ya. Yang itu saya tuh nggak cuman nulis doang gitu. Cuman coba menggabungkan kalau kita di arsitektur kan ada ya, amati, tiru, modifikasi. Nah itu yang coba. Dia coba gimana dia menerjemahkan bangunan tradisional, misalnya yang di sana itu ada Minangkabau. Minangkabau gimana ya dia menerjemahkannya gitu, ternyata di luar ekspektasi gitu. Terus bagaimana dia menerjemahkan arsitektur tradisional lah, karena targetku itu adalah mencoba membaca arsitektur Indonesia. Kalau dulu kan sangat manual, tanda kutip gitu kan, bahwa komposisinya, polanya kayak gini. Nah ini aku coba untuk membaca pola, terus diterjemahin.
dia udah bisa ngamati, tiru, terus dia bisa modifikasi. Udah modifikasi karena dia udah jadi bentuk hal baru. Saat itu di blending saya udah coba, misalnya rumah di Instagram saya, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram, itu ada yang coba saya gabungin antara bangunan Sumba, rumah Sumba dengan karya Zaha Hadid. Nah, Kan? Terus dia tuh bisa buat sesuatu yang baru gitu. Jadi hewan baru tuh si itu. Gitu. Jadi terus jadi mikir-mikir, jangan-jangan kita bisa menerjemahkan arsitektur Nusantara yang jadi perdebatan nih panjang gitu kan. Mungkin banget ya. Dengan terjemahan teknologi ya tentunya ya, dengan segala subjektivitasnya gitu kan gitu. Itu jadi gila banget kan gitu. Jadi akan sangat tidak terbatas untuk mencari ide. Maka itu tadi kita harus mempersiapkan kita sebagai manusia tentang berpikirnya, terus bagaimana kita mewujudkan itu menjadi 1:1. Iya. Artinya ketika itu berada di tengah dan si manusia itu pasti harus di bagian pertama tadi ya. Bener. Artinya kan si artificial ini membutuhkan manusia dan membutuhkan asupan data sebelumnya. Dia butuh Iron Man ya. Man-nya ya. Ini butuh man-nya. Yang satu mengoperasikan, yang kedua dia memberikan perintah. Tapi sebelum mengoperasikan dan memberikan perintah itu kan harus memasukkan data dulu ya. Bener. Tadi kan dibilang kombinasi antara rumah Sumba dengan gayanya Zaha Hadid. Nah, berarti ketika dia belum punya data tentang rumah Sumba dan Zaha Hadid, dia mungkin enggak? Dia sangat random, akan sangat random. Kita bisa jadi, tapi uncontrol. Kan kebutuhan kita itu kan controlling ya, gitu. Kalau tidak terkontrol ntar jadinya nggak jelas gitu. Tapi kita butuh uncontrol. Nah, kemampuan thinking tadi itu tuh untuk mengkontrol si AI. Jadi tetap manusia dibutuhin tuh. Manusia dibutuhin untuk mengkontrol karena ya tadi rasa dan itu nggak bisa digantiin kan. Yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu kan rasa. Nah, tetap ditemani lah AI-nya. Berarti kita sebagai arsitek tetap harus ibaratnya kalau di dalam desain kan mengkonsep ya, konsepnya seperti ini, ya menerjemahkan konsep itu menjadi sebuah visual dengan cepat sekali banget. 1 minute ya, tinggal kedip mata jadi ya. Gitu. Terus nggak perlu beli source komputer yang mahal-mahal. Wow. Itu kan yang selama ini jadi momok kan? Jadi momok. Karena modal. Selain spek komputer, software yang berbayar dan sebagainya. Nah itu kayak jadi jawaban. Jadi bagaimana saudara-saudara? Makin ngeri ya. Jadi itu tuh kayak antara jawaban sama pisau belati. Iya. Itu tuh kayak jadi resolusi dan pisau belati. Itu jadi si pisau ini tuh bisa jadi bunuh atau dia bisa untuk cari makan. Betul. Kalau untuk pengoperasian sendiri biasanya dengan ketikan ya? Dia pakai istilahnya kalau dia yang sekarang ini ada prompting gitu. Prompting ya? Membuat prompting itu gitu. Itu berbentuk tulisan? Bentuk tulisan atau semua. Sudah bisa pakai suara? Saya maunya ini. Enggak, masih tulisan sih, dia membaca tulisan. Jadi dia itu jadi kita harus bisa memvisualisasikan ide kita ke dalam bentuk tulisan yang akan diterjemahkan oleh si learning machine ini menjadi bentuk gambar. Gitu, jadi tulisan-tulisan. Ada selain kemampuan kita mengkonsep, kita harus bisa menerjemahkan. Nah, kadang-kadang bahasa itu akan berbeda objek gitu. Nah, itu juga karena ada kayak kalau saya lihat di beberapa kajian kayak pengajian. Ya kalau ngelihat di YouTube gitu ya gitu tuh. Mereka tuh sampai ada kayak kursus sama mengcrafting promptingnya. Jadi mereka udah punya rumus. Tapi nggak tahu nih berjalan terus masa teknologinya. Saya rasa sih makin sederhana ya. Bakal akan semakin sederhana. Makin mudah kita untuk ngomong dan diterjemahkan oleh dia. Iya, betul. Kalau dulu ada rumus-rumusnya, ada rumus-rumusnya lah gitu. Tapi sekarang tuh kok jadi semakin simpel gitu, tak rasa gitu ya. Gitu. Oke. Kalau berarti dari artificial ini berwujud sebuah image sementara. Bukan. Kalau yang itu. Alatnya ini berupa software.
learning machine. Learning machine. Dia konteksnya nggak tahu ya kalau di dunia apa namanya komputer itu learning machine itu software apa bukan, saya kurang paham gitu ya. Tapi dia tuh kayak biasanya dibuat pakai bahasa Python gitu-gitu, terus pakai bahasa planet itulah, planet UFO ya. Jangan-jangan Anaconda kali ya. aku curiga itu tuh bagian dari konspirasi UFO ini. Bisa jadi. Teknologi ini podcast yang lain lagi. Iya, kita bahas ini sampai malam. Teknologinya ditetesin kecil-kecil gitu. Iya ya. Jangan-jangan sebenarnya udah kerjasama nih. Nah itu makanya hati-hati. Kan kita bayarnya kurang, jadi mereka ngasihnya dikit-dikit kan gitu kan. Itu sih. Iya. Jadi sebuah learning machine, kemudian, nah itu kalau kita mau menggunakan gimana? Ada yang bisa buat sendiri gitu kan, atau yang udah mereka buatin, kita tinggal user aja. User. Tapi kayaknya kalau untuk arsitek user kali ya. Kayaknya untuk belajar bikin sendiri tadi. Kayaknya harus kuliah informatika gitu. Kayaknya umur nih. Tapi sangat memungkinkan ya, karena misalnya kayak gini, ada open source sih, banyak open source yang dibuka, misalnya kayak Stable Diffusion yang awalnya dipakai sama learning machine tuh dia kayak di open source, banyak banget lah bertebaran di YouTube. Terus kita bisa memasukkan datanya, learningnya gitu. Misalnya kalau kita mau gambar foto kita jadi ganteng, masukin 10, dia akan belajar, terus datanya kita masukin ke data Stable diffusionnya tuh akan menerjemahkan gitu-gitu. Dan itu lebih ngeri lagi, akan menggantikan kalau kita di arsitek itu kan ada montase, ingat nggak sih? Yang kita nanam pohon, taruh orang gitu ya. Nah ternyata di itu udah nggak ada, kita tinggal ngapus, tinggal kasih hasil renderan kita tuh, hasil gambar lah, image masih kosongan, anggap, terus kita kasih tanda, di situ akan kita kasih pohon, kita kasih aja tulisan tree, tree-nya nongol. Terus pengen orang, people, tring gitu, nggak usah lagi belajar tentang teknik memotong. Iya. Lightingnya dari kan mana? Pakai Photoshop kayak gitu kan. Itu udah satu-satu taruh kayak gitu. Ini sekarang udah enggak ya? Itu tinggal dihapus dan kata-katain, ngasuk kayak gitu. Dikata-katain. Merahin kuping dong. Merahin kuping bener. Tapi nih sejauh ini sampai saat ini kan, ini kekurangannya AI apa kalau di bidang arsitektur? Berarti ya dia baru visual doang sih. Ya? Jadi dia baru sebatas image. Ada sih beberapa, tapi belum saya coba gitu, yang dia udah menerjemahkan jadi 3 dimensi. Udah ada nih, tapi baru dot. Jadi saya udah nyoba tuh di Google Collabs gitu. Kita nulis lah, misalnya buat sepeda gitu. Terus dia jadi 3 dimensi, tapi dia belum bentuk surface. Kan ini kan surface tuh gitu. Dia itu baru titik-titik. Ingat nggak sih kalau kita dulu sketsa terus titik gitu? Nah kayak gitu dia jadinya. Tapi kalau dari jauh itu kelihatan shape-nya. Tapi kalau kita zoom itu kumpulan titik. Kalau di 3D Max itu ada vertex. Vertex lah. Bener itu. Masuk kumpulan vertex, tapi udah kelihatan. Nah itu kan teknologi tinggal dikit lagi, tinggal namain surface. Jadi udah. Ya sebenarnya kan bidang itu sebenarnya kumpulan dari titik-titik. Satu, kan? Iya bener. Itu tinggal resource server komputer gitu kan. Gitu. Ayo. Gimana ini teman-teman, gimana ini coba? Tapi ya kita harus aware ya, harus tahu dari sekarang gitu. Jadi nggak boleh ditampikan gitu. Karena kalau ditampikan ya ntar akan tertinggal. Nggak bisa, karena kita nggak bisa ngelawan itu. Nggak bisa ngelawan teknologi. Apalagi zaman sekarang kan global banget ya. Nggak ada yang di sana nggak ada. Nggak ada. Ya di sana ya di sini gitu kan. Di Bantul sama di Kaliurang gitu informasinya sama di waktu yang sama gitu. Mungkin keluar planet sekarang udah sama ya. Sama. Mas. No. Jangan gitu. Iya. Gitu. Kalau dari adanya itu ke dunia arsitektur kan berarti kan pisau bermata dua tadi ya. Kalau kita bisa memanfaatkan ya
menambah hasanah itu kita. Ini prediksinya perkembangannya AI di dunia riset itu nanti penggunaannya seperti apa kira-kira ke depan? Berapa tahun ke depan nih? Berapa tahun ke depan? Ya kira-kira mungkin 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan gitu. Aku rasa kalau dalam jangka waktu pendek, misalnya di 2 tahun ini sih dia bantu kita di visual. Masih di visual aja. Aku rasa sih masih di visual ya, tapi nggak tahu ya kecepatan teknologi yang kita lihat ini kan sebenarnya tetes-tetesan yang tidak dikeluarkan gitu kan sebenarnya. Itu sih saya rasa masih visual. Tapi kalau untuk 10 tahun ke depan hunus akan sangat mengerikan sekali sih rasanya gitu kan. Misalnya paling gampang aja saat ini tuh kayak kita ngayal gila-gilaan aja gitu ya dengan teknologi robot yang udah jadi, yang bisa jalan 2 kaki. Kan itu tinggal otaknya ya. Ini pernah aku bahas itu. Iya. Yang itu. Jadi kan kita ada film Terminator tuh. Agak melenceng dikit ya. Kan ada film Terminator tuh. Dia kan wujudnya secara fisik beda dengan manusia. Yang membedakan awalnya kan cuma di otaknya. Kan beda tapi aja terus akhirnya kok bisa hidup juga, merasakan, berpikir harus bagaimana. Pernah aku bahas ini sama seorang bule waktu itu di komunitas yang lah, gitu kan. Dia juga ngomongin soal artificial intelligence kayak gini kan. Sebenarnya apa yang membedakan ini? Kita berpikir kan ada yang namanya saraf otak, saraf neuron dan sebagainya. Gitu. Jika neuron ini ditaruh di sebuah benda dan itu bisa terkoneksi dengan organ-organ yang lain dan sebagainya, ini kan misalkan neuron-neuron yang sama dengan makhluk hidup kayak gini. Artinya benda ini tadi menjadi hidup dong. Iya, betul sekali. Iya kan, tinggal dikonekin aja misalkan neuron ini yang menggerakkan tangan gitu kan, tapi tangannya itu tangan bionik misalnya gitu kan, atau mungkin metal dan sebagainya. Berarti bisa. I think yes. Kalau ngelihat sekarang, yes gitu kan. Karena teknologi kita lihatlah di YouTube ya. Sekarang kan kita cuma andalannya YouTube gitu ya. Robot-robot yang jalan dengan 2 kaki dan dia sangat sempurna, yang misalnya ditendang terus dia bisa berdiri lagi, itu tuh udah gitu. Berarti kan tinggal otaknya kan. Nah, si AI ini kan learning terus nih, belajar terus. Dia akan mengambil data sedunia mungkin apa seberapa kalau nggak dibatasin. Itu kan tinggal diinsetin aja ke sistemnya. Saat dia sistemnya itu udah jadi, dia akan jadi hidup. Konteks apakah dia akan punya rasa atau enggak mungkin kita nggak tahu, tapi dia akan hidup kan. Dan dia mungkin akan bisa ngambil keputusan sometime. Sejauh ini yang berwujud visual tadi hanya di dalam sebuah komputer atau apapun, itu nanti berupa tervisual benda yang bisa membuat sendiri bisa bergerak. Bayangin sih tadinya tuh dia bentuknya learning machine yang dia cuma di komputer atau di servernya itu dipindah ke otak si robot. Robotnya itu udah melakukan Waduh. Ini berapa tahun ke depan tadi? Masih 10 20 ke. Iya, udah pensiun kita ya. Udah lah. Di usia kita kan udah pensiun, enggak merasa terancam gitu. Yang sekarang ini masih sekolah, nah hati-hati ke depan mahasiswa itu. Aku rasa itu ya segampang itu kan, maksudnya mereka tinggal nginsetin aja kan. Benar. Gitu, tinggal rule-nya aja gitu kan. Mereka terus mikir, kalau kehabisan baterai gimana caranya? Mereka ngecas sendiri kan? Ngecas sendiri, udah bisa mikir, udah tinggal 5% gitu. Kayak drone udah mau mati kan dia balik lagi inline-nya kan. Gimana caranya biar nggak ngecas? Oh pakai baterai, ada. Oh gimana biar nggak pakai kabel? Oh pakai sinar matahari ya. Kayak Superman kan kalau udah capek dia terbang. Pakai sinar matahari harus nangkap, ada solar ininya. Udah bikin sendiri loh. Gimana coba? Karena semua rumus udah di database mereka semua kan. Sebenarnya bahaya kita kasih informasi ke mereka ini ya. Tapi itu yang akan terjadi ya 5-10 tahun mungkin atau 20 tahun lagi kita hunus lah yang bagian itu kan. Nah, kalau apa itu kita ngomongin soal robot ya, robot kan masih dalam secara umum gitu kan, belum ke arsitektur ya. Tapi sebuah robot mandor, robot pekerja kayak gitu kan. Itu jadi kayak film banget ya kayaknya. Kita tuh belajar sci-fi nih. Iya, gimana coba kayak gitu. Kan ada 3D printing kan? Iya, 3D printing. Yang sudah jadi semacam apa ya? Lengan robot. Organ kita gitu kan, yang dia beraktivitas untuk menciptakan sesuatu sendiri kan, artinya kan dia kan.
tinggal diperintahkan. Tinggal diperintahkan, you ini, Iya. tuh sendiri. Itu masih dalam lingkup yang saat ini Iya. sederhana. Kedepannya mungkin aku kurang setuju dengan kecepatan sih, percepatan. Ya kan, logonya A dulu kalau di fisika kan. Oke. Nah itu 5 tahun ke depan itu berkali lipat lagi kan, Iya. berarti kan lebih Lompatan kuantumnya mungkin cepatnya bisa itu kan. banget. Tahu-tahu kita bisa melihat robot yang mungkin mirip Pak siapa Siapa? gitu kan, lagi mandoring kan, itu tuh dipaku tuh itu kurang. Bisa banget gitu. Berarti itu ke dunia konstruksinya bisa mengarah ke situ ya. Iya, kalau itu udah mungkin sekarang lagi mahal ya, tapi kan kayak dulu kita komputer beli mahal banget, sekarang jadi produksi massa kan. Produksi massa. Terus kita ngapain dong besok kalau mereka udah kayak gitu? Kita inget film itu nggak sih yang dulu lupa judulnya gitu, yang orangnya itu tuh di rumah gemuk-gemuk, terus avatarnya yang jalan-jalan. Lupa namanya. Iya. Ada itu filmnya. Ya sebenarnya kayak avatar juga. Iya, itu kan jadi avatar. Yang aslinya diem tidur kayak gitu kan. Dia tidur gitu kan, yang harusnya dari rumah takut. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu otaknya masih otak kita kan. Ini kan otak dia sendiri. Nah itu ntar si Terminator. Jelas Terminator itu tadi. Jelas Terminator. Karena itu, karena ya teknologinya itu akan relate terus kan, relate antara mau nggak mau kita desain dunia kita di desain itu akan ikut terus kan, kita nggak bisa yang kabur dari lapangan itu gitu loh. Kita nggak bisa kabur dari lapangan itu gitu. Yang ini tuh ada teknologi yang dulu mungkin kita kan zaman perubahan antara manual dan digital gitu ya. Di tengah-tengah kita nggak anak 2000-an kan, jadi kayak kerasa banget kan, kerasa banget tuh timpangnya gitu. Nah ini kita ngerasain perubahan teknologi yang dari yang mungkin ini udah keren juga sebenarnya, sekarang itu lebih keren lagi gitu. Sebenarnya kalau dulu kita masih manual dari TA kan masih manual gitu. Masih Lugos. Ya kalau kecoret dikit tuh udah aduh sedihnya minta ampun ya. Setelah berapa tahun aja itu mereka udah pada udah jadi banget. Tinggal itu sekarang ini kalau kita yang generasi ini juga nggak ngikutin, bener kelibas ya, apalagi anak muda ya. Iya, kelibas sama dunia, maksudnya karena kan sekarang tuh borderless ya. Di arsitektur tuh udah nggak ada, kita bisa aja dapat project luar negeri, kita tetap di sini gitu, atau mereka juga dapat di sini. Kalau kita bener-bener yang stay di kenyamanan ini gitu, ya mereka akan menjajah kita gitu, menjajah secara semuanya. Zona nyaman. Itu akan itu yang maksudnya kita ngobrol sekarang itu yang patut kita pikirin. Kita nggak pernah tahu kan jadinya apa, tapi itu jadi aware. Ngobrol hari ini tuh ada jadi aware, ini loh yang terjadi, yang harus kita pikirin ke depannya gitu. Shifting teknologinya cepet banget. Itu akan merubah shifting cara berpikir, cara ngambil keputusan, cara desain sampai build-nya gitu. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi itu biasanya soal tentang mahalnya teknologi apa enggak gitu kan. Itu doang gitu. Dan mahal enggaknya itu pun nanti lama-lama mahal lama-lama jadi teknologi jadi umum, jadi murah. Ntar semua orang akan bisa mendesain karena cuman kata-kata, tulisan ya. Cuman tulisan. Orang yang nggak bisa visualisasikan dengan tangannya sendiri, dengan kata-kata gitu. Nah pertanyaannya itu adalah besok kalau misal ketemu ownernya itu mungkin nggak usah ngobrol, owner itu tinggal ngetik cik jawab kan itu produk yang sangat open dan user friendly banget kan. Betul. User friendly. Sekarang itu misalnya yang paling keren lah sekarang itu ada Midjourney. Midjourney udah versi 5 yang udah sangat real banget. Akan susah banget itu membedakan mana itu Midjourney, mana itu foto, kecuali foto yang profesional ya. Ntar mungkin bisa di copy itu hasil Midjourney yang udah tak coba. Itu tuh mungkin untuk fotografer acak-acak yang kayak kita gini ya, yang cuman jepret-jepret pakai HP, itu tuh udah nggak bisa dibedain gitu. udah segila itu gitu. Wow.
Udah segila itu dan itu opens dengan kita membayar untuk saat itu berapa sih, $30 atau $10 gitu, atau untuk make itu atau kalau pengen ngakalin Indonesia kan pinter tuh, buat email aja banyak tuh kan, dapat free 25 kali gitu kan. Owner atau klien kita tuh bisa prompting sendiri gitu. Kalau dia udah bisa prompting sendiri dan dia udah ngelok, dia pengen gambar kayak gitu, kita jadi apa? Kita jadi tukang gambar. Tapi ada ini nggak, misalkan kan sekarang juga ada ya klien yang, mas saya udah belajar software sendiri, saya desain sendiri, saya pakai SketchUp, pakai Excel biasanya. itu sedih. Pernah nggak sih? Pernah. Itu keren tuh Excel, keren banget. Tingkat dewa itu. Nah, klien-klien yang belajar sendiri soal software misalkan kan merasa udah bisa membuat desain bangunan rumah, saya udah bikin 3D-nya nih mas, tinggal tolong dibangunkan, dibuild kayak gitu kan, atau tolong dibuat teknisnya dan sebagainya. Tapi bagi kita yang arsitek ya, misalkan tetap rasanya kan ada yang ganjel gitu kan? Ada yang kayaknya kurang nih, apa ini? Yang memang bukan ada yang kayaknya, tapi memang beneran ada gitu kan. Nah, terulang nggak nanti di AI itu kalau mereka memprom sendiri gitu? Nah, pertanyaan itu, kepuasan klien apa kepuasan arsitek? Nah, kalau kliennya udah puas, arsitek nggak puas, mau gimana gitu kan? Saat dia bisa memprompting, anggap aja teknologinya 20 tahun 10 tahun lagi tuh langsung bisa buat 3D. Dan dia dengan prompting itu dia udah puas. Iya ya. Mau ngomong apa arsitek, mau protes, wah ini jelek nggak bisa? Aku udah suka. Kata kuncinya ya dia siapa yang ini ya kasih itu ya. Karena semudah itu loh. Tapi kan gini, masih ada tapinya itu. Dia suka. Tapi ini enggak oke secara teknis gimana coba? Nah, jadi PR arsiteknya. Arsitek akan membuat halus. Nah, makanya tadi arsitek akan dibutuhin promesi ini akan dibutuhin di terakhir dan di tengah gitu. Di awal. Di tengah dia nggak peduli. Kita akan ngalusin ide-ide itu di teknis. Anggap aja nih desainnya kliennya udah buat. Aku seneng gitu. Akhirnya kan kita menerjemahkan bagaimana kita membuat desain developmentnya ya. Desain developmentnya material gimana Pak? Ini nggak bisa nih karena cantilevernya ketinggian, bisa kepanjangan. Kolomnya terlalu kecil. Terlalu gedein ya. Nah tugas kita kan akhirnya di penerjemah teknis gitu. Nah itu maksudnya itu tuh akan merubah cara berpikir dan iklim ekosistem berarsitektur atau desain secara umum ya rasanya gitu. Karena itu akan benar-benar yang ya nggak tahu lagi nih harus gimana tuh gitu. Kalau kita tuh benar-benar nggak bisa ngerti cara berpikirnya si teknologi ini gitu. Kalau kita tetap bersikeras, oke nih arsitektur itu punya gitu. Tapi kenyataan teknologi itu tuh one click and one word you can do anything gitu kan. You can make an good image gitu ya. Gitu kan. Peran arsitek nantinya hanya di development aja. Itu yang aku takutin sih. Yang aku takutin itu adalah arsitek berperan sebagai di bagian terakhir gitu. Itu yang aku takutin. Penyempurna aja. Nggak dari awal mengeluarkan ide kan jadinya kan. Itu yang ditakutin. Nah sekarang udah banyak loh, walaupun belum pakai AI ya. Iya. Tapi mereka udah desain sendiri. Mas, saya pokoknya maunya kayak gini. Iya, pakai Excel tadi dikirim ke Excel, pakai belajar Google SketchUp dan mereka download sendiri. Kalau kita ngomongin salah enggak gitu. Ya, mereka suka. Jawabannya sih kita belum tahu ya, jawabannya kayak apa. Ini kayak kita berimajinasi menebak-nebak masa depan. Dengan teknologi yang baru awalan ya. Teknologi yang awalnya udah sangat ibaratnya ini baru awalan loh. Awalan udah kayak gitu. Udah mengagetkan untuk di part visual gitu. Part visual dan ide. Sementara yang lain-lain masih ngomongin soal yang tadi kan. Iya. Yang bikin emosi tadi. Iya. Ya ini gimana dong? Iya. Gitu. Mau berkutat di sini terus. Iya gitu. Karena akan berbeda banget gitu. Oke, arsitek yang mungkin agak melenceng dikit gitu, menyentuh hal-hal yang teknis dan administrasi gitu, itu benar juga gitu. Cuman kenyataannya semua orang tuh ntar akan bisa menggambar gitu. Semua orang tuh akan bisa menggambar dengan kata-kata
apa bisa dibendung? Nggak bisa gitu, nggak bisa dibendung. Juga masukan buat kita semua artinya Iya, kita benar. sebagai arsitek jangan hanya apa ya yang cara-cara lama lah Iya. yang cara lama administrasi dan sebagainya itu artinya kita nggak usah lah membuat itu menjadi terlalu Kaku gitu. kaku. Dunianya berubah cuy Dunia gitu ya. dunia berubah ngalir gitu kan. Iya, harus improve. Kalau kita cuma diem aja ya gak kena gelombang. Iya, kan, kena ya. gelombang, kena improve. Hancur. Ya teman-teman ya seperti itu ya. Mohon ini yang gimana ya mau ngomong ya gitu kan. Iya ya kan. Iya, ini kenyataan dunianya tuh kayak gini tuh. Maksudnya itu ada teknologi yang benar-benar mendistrupsi. Mendisrupsi kita tuh dalam banget gitu. Ya yang gimana gitu, nggak yang tetap harus kita pikirin tapi ya gimana kan, bingung juga sebenarnya, dalam posisi bingung untuk mensikapinya. Itu bisa diakses oleh siapapun, Gitu. arsitek maupun si klien. Bener gitu. Cara komunikasi ke klien juga beda gitu. Bayangin nih, misalnya kita ketemu, kalau dulu kan kita tuh ngobrol omong kosong ya, maksudnya kita ketemu klien terus kita bapak pengennya apa, saya pengennya ini, saya pengen punya ini, pengen ini gitu kan. Terus kita pulang 1 minggu menggambar, cari ide, bla 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 bla, terus kita balik lagi, oke ini saya setuju, atau wah tidak sesuai dengan ekspektasi saya, kan kemungkinan dua itu kan gitu. Dan itu kan punya waktu, anggap aja paling cepat 1 minggu gitu. Langsung ACC gitu. Langsung ACC gitu. Dengan AI kita sambil ngomong, terus kita sambil prompting. Kita sambil prompting, selesai dia ngomong, image yang ada di pikiran dia bisa langsung kita diskusiin. Pak, image-nya kayak gini nggak kurang lebih gitu. Anggap aja sekarang namanya jadi mood board gitu kan. Betul. Mungkin sekarang jadi namanya mood board. Mood board yang Bapak pengen kayak gini nggak? Oh, oke nih sesuai nih, materialnya oke yang saya pengenin, bentuknya sesuai gitu kan. Karena mendekatkan imajinasi dia, kita jadi kata-kata jadi. Dalam waktu pertemuan pertama, gambar udah di ACC idenya. Udah ACC. Dan itu untungnya ukuran belum bisa masuk. Kalau udah bisa masuk selesai. Klien tinggal ngetik ukuran sendiri. Cari drafter. Teman-teman yang bergerak di bidang teknis akan sangat diuntungkan. Iya. Gitu. Dan ini mungkin juga jadi aware juga gitu bahwa kemampuan di bidang arsitektur harus ditambah. Maksudnya, oke, arsitektur nggak cuma hanya ide-ide aja, konsep-konsep aja, tapi harus nguasain bener-bener sampai hal-hal teknis kalau mau survive. Kalau yang ini sebenarnya aku udah studi dari dulu. Artinya memang arsitek jangan hanya ke ide dan konsep secara visual dan sebagainya, tapi teknis loh. Iya, Kan detailing. banyak tuh yang bikin ini tapi ternyata Susah. dibangun nggak bisa, kayak susah kayak apa kayak gitu. Betul. Aku ingat omongan sama Mas Gayu gitu pas lagi sepedahan gitu ya soal detailing gitu. Banyak arsitek atau banyak desainer itu tuh gambarnya bagus tapi nggak ngerti detail gitu. Nah itu jadi masalah juga kan. Itu kan hal teknis juga, ibaratnya ini ada gambar 3D lah, anggap 3D gitu. Gimana caranya mewujudkan 3D ini, materialnya apa, sambungannya kayak mana. Nah itu kan sama aja kayak tadi AI itu keluar dengan gambar, ini materialnya apa, detailnya kayak mana gitu. Baliknya ke situ. Iya benar. Gitu. Aduh. Gimana guys? Setelah ini takut atau malah jadi semangat nih? Atau jangan yang lagi kuliah arsitektur mau mundur? Jangan. Aduh. Satu kalimat yang bisa menerjemahkan atau mewakili AI atau quote apa di dunia arsitektur? Kalau aku sih sampai saat ini tuh sangat quote yang bisa merepresentasi tentang AI itu ya dari Mas Gayu yang dikirim lewat Instagram di tagku itu, yang bahwa AI itu tidak akan pernah menguasai manusia atau menggantikan manusia gitu. Tapi manusia yang pakai AI akan menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Nah, itu yang harus benar-benar jadi apa ya? Yang harus kita renungkan. Perenungkan. AI nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang nggak menggunakan. Bener. Ya tadi. Ya. Yang produknya 1 minggu sama produk 1 menit, itu mikir gampangnya ya. Gitu. Dan produk 1 menit ternyata lebih
bagus. Nah, yang 1 menit DP langsung keluar. Ini yang kita cari guys. Oke. Ya teman-teman semua, kayaknya kalau kita bahasain nggak selesai ya. Ini bisa sampai berhari-hari gitu kan, nggak selesai. Tapi saya rasa cukup mengguncang ya apa yang kita bahas tadi mengenai artificial intelligence ini, terutama di bidang arsitektur ya. Karena mau nggak mau ini gelombang ini pasti harus kita hadapi kayak gitu kan. Kita mau setangguh apa bentengnya pun tetap akan masuk, akan mengguyur kita kayak gitu loh, akan menggulung kita. Jadi kalau menurut saya berarti kita harus belajar tentang itu ya, dengan kenal dulu ya, kenal dulu gimananya, mengenali apakah ini bisa kita pakai sebagai partner gitu kan, dan apa pula yang kira-kira ini bisa membahayakan kita. Karena harus kita tangkis lebih dahulu ya. Nah teman-teman semua, kalau dari teman-teman ingin lebih dalam lagi belajar soal artificial intelligence di bidang arsitektur, bisa nih, boleh ya langsung belajar dengan AAPD. Sama-sama belajar, sama-sama kenal. Sama-sama kenal dulu ya. Kan udah belajar duluan, udah kenal duluan. Iya, kan? Tinggal nembak ya. Ya, ini nanti bisa dibaca di deskripsi ya, Instagramnya Mas Yudi, terus hasil dari promptingnya, karya-karyanya itu di Instagramnya apa, nanti bisa dilihat di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Widi, Pak Widi, Om. Nah iya, kalau aku kan biasanya manggilnya Om. Kalau di sini mau pakai Om nanti gimana jadinya kayak gini kan. Terima kasih banget sudah Sama-sama. mau berbagi, sharing dan sebagainya. Semoga apa yang dipelajari ini, apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan saya yakin pasti belajarnya nanti makin lagi. Nah, nanti kita sharing lagi mungkin di lain kesempatan. Oke, gitu teman-teman semua. Sekian untuk video ruang sharing kali ini ya. Kita akan ketemu di video ruang sharing berikutnya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.